The coronavirus pandemic is having a devastating and historic impact on the economy. No less God within the shadow. I'm a mess, I'm a loser, I'm a hater, But I am actually optimistic because even though the solution is not what we want, God has His solution. Shalom, apa kabar? Senang sekali bertemu dengan Anda di dalam ibadah online AFGF Padang. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan hati kita dan kita persiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Mari buka hati Anda, minta yang terbaik. Saya percaya pada hari ini kita akan diberkati. Enjoy the service! Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka, ku bersuka. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka, ku bersuka memuji-Mu. Kau ku puja, ku agungkan. Kau ku puji, Kaulah Tuhan, Kaulah Allah segalanya. Kau ku puja, ku agungkan. Kau ku puji, Kaulah Tuhan, Kaulah Allah segalanya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka, ku bersuka. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka, ku bersuka memuji-Mu. Kau ku puja, ku agungkan. Kau ku puji, Kaulah Tuhan, Kaulah Allah segalanya. Kau ku puja, ku agungkan.
Benar Tuhan, Kaulah harapan kami Bapa. Kaulah kekuatan kami Yesus. Haleluya Tuhan. All my fears and my doubt have fled in the power of the cross. Now I stand firm in your great love, the anchor of my soul. All my fears and my doubt have fled in the power of the cross. Now I stand firm in your great love, the anchor of my soul. You're my hope, my stay. I trust in your name, the love of my life. So I lift my hands in praise. I will sing the love of my life. You're my hope, my strength. I trust in your name, the love of my life. So I lift my hand in praise. I will sing the love of my life. Selamat pagi semuanya. Buat setiap kita yang pada pagi ini bisa bersama-sama mengikuti ibadah online di minggu pertama pada bulan Juli. Kita bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan sehingga kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Apakah kita sendirian di tempat kos atau dimanapun juga, atau kita sedang bersama keluarga kita. Mari kita bersyukur dan kita berdoa pada pagi hari ini. Terima kasih yang Bapa untuk pagi hari ini, kesehatan, kekuatan, anugerah-Mu yang luar biasa buat setiap kami, dan hikmat-Mu yang Kau berikan buat setiap kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh belajar Tuhan dari Engkau sendiri, dari firman-Mu ya Tuhan. Karena dari situlah Tuhan kami boleh Tuhan menjadi manusia yang bijaksana seperti yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan, biar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, boleh Tuhan kami dengar, tidak sebagai pengetahuan, tetapi kami mengalaminya, memproses hidup kami Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang lebih bijaksana dari hari sebelumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendeklarasikan setiap pernyataan ini sesuai dengan iman kita. Dan saat kita benar-benar mengerti artinya, maka kita akan melakukannya bukan sekedar suatu liturgi, tetapi itu yang kita alami di dalam hidup kita. Mari kita pegang Alkitab kita, ya, dimanapun saudara berada. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples, greater blessing. Ya, pagi hari ini kita akan belajar mengenai wisdom speaks, hikmat berbicara, di mana
hikmat, kita akan melihat ada dua sisi dari hikmat ya saudara, the two sides of wisdom ya. Kita tahu dari Alkitab bahwa Raja Salomo, anak dari Raja Daud, dia adalah raja yang paling berhikmat di antara orang-orang atau raja-raja dari bangsa lain. Mengapa Salomo bisa menjadi pribadi yang begitu bijaksana? Karena saat suatu kali dalam mimpinya Tuhan bertanya kepada Salomo, "Kamu mau minta apa? Ya, aku akan berikan kepadamu apa yang kau minta." Salomo seorang raja yang penuh kuasa, ya, yang kaya, tetapi dia tahu hal yang terpenting dalam hidupnya yang yang dia butuhkan, yang dia ingin minta kepada Tuhan. Dan saat itu Salomo minta hati yang penuh hikmat dan pengertian. Saya percaya bukan saja Salomo sebagai raja, tetapi setiap kita di dalam kehidupan kita sangat memerlukan hikmat. Siapapun kita, apakah kita seorang ayah sebagai kepala keluarga, apakah kita seorang istri sebagai penolong buat suami dan buat ibu bagi anak-anak kita, apakah kita orang yang masih studi sekolah, yang bekerja, apalagi yang melayani, saudara, dimanapun kita berada, hikmat sangat diperlukan. Dan kita bisa melihat seperti Salomo, tidak ada raja ya yang berhikmat seperti dia, baik sebelum dia maupun sesudahnya. Dan kita lihat juga kalau kita pelajari di Alkitab, Salomo itu kalau digambarkan seperti zaman ini, dia adalah motivator yang ulung ya. Karena bangsa-bangsa lain, orang-orang lain, bahkan raja-raja dari negeri lain itu datang kepada Salomo hanya untuk mendengarkan hikmatnya. Dan raja-raja itu memberikan upeti kepada Salomo ya. Nah, jadi kita akan belajar dari firman Tuhan ya, hikmat yang sebenarnya, yang sumbernya yaitu dari atas. Kita akan baca di Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Judul perikopnya hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, kita akan belajar di sini apa itu hikmat ya. Hikmat itu kata lainnya yaitu Sophia ya. Sophia seperti nama cucu kami ya. Diberi nama Sophia, mungkin orang tuanya ingin supaya ini anak apabila dewasa menjadi wanita yang berhikmat ya. Jadi hikmat itu adalah kemampuan untuk melihat kehidupan atau suatu keadaan dari sudut pandang Allah. Dari sini kita bisa melihat begitu pentingnya setiap kita itu memiliki hikmat ya. Buat saya juga ini adalah salah satu permintaan saya kepada Tuhan ya. Selain anugerah adalah hikmat ya. Udah pasti kesehatan, sehingga dengan tubuh yang sehat kita boleh selalu berkarya ya. Jadi hal ini sangat penting karena seseorang yang berhikmat, dia bisa melihat apapun keadaan yang saat itu dia alami ya, termasuk hal-hal yang sesulit apapun, dia bisa belajar melihat dari sudut pandang Allah, sehingga
dia bisa mengambil keputusan yang benar pada waktu yang tepat, di mana itu sangat mempengaruhi buat kehidupan dia selanjutnya. Ya. Kita akan lihat pribadi juga di dalam Alkitab yang berhikmat. Ya. Saya sangat diberkati oleh ayat-ayat ini. Ya. Kita lihat pribadi Abraham. Ya. Abraham, bapak orang beriman. Ya. Tetapi Abraham juga orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Kita bisa lihat dari kisah hidupnya. Suatu kali Abraham, dia harus meninggalkan Mesir bersama dengan Sarah istrinya, membawa segala barang miliknya, kepunyaannya, dan juga saat dia meninggalkan Mesir menuju tanah Negeb, dia bersama-sama dengan Lot keponakannya, ya. Dan Abraham ini hidup dari satu persinggahan kepada persinggahan yang berikutnya, ya. Nah, sama seperti saudara dan saya, ya, kami keluarga yang cukup sering pindah kota dan pindah rumah, ya. Biasanya saat kita itu pindah dari satu kota ke kota yang lain, atau dari satu rumah ke rumah yang lain, berjalannya waktu, misalnya 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, pasti barang kita itu bertambah, bukannya berkurang, ya. Nah, demikian juga Abraham. Saat dia dari satu persinggahan ke persinggahan yang lain, suatu kali dia bersama-sama Lot, mereka berdua harta bendanya bertambah, artinya Tuhan berkati mereka, ya, sehingga tempat yang mereka tinggali itu sudah penuh sesak, tidak muat lagi untuk mereka berdua, karena mereka punya banyak ternak, masing-masing punya keluarga, punya gembala-gembala. Jadi suatu kali terjadi pertengkaran antara gembala Abraham dan gembala Lot. Maka Abraham berkata kepada Lot, ya, kita ini kerabat, ya, tidak baik kalau kita bertengkar, ya. Janganlah ada pertengkaran antara kita dan jangan ada pertengkaran antara gembalamu dan gembalaku. Jadi Abraham ini kan paman, ya, dari Lot. Kalau zaman sekarang omnya, ya saudara. Om itu paling tidak usianya pasti lebih tua, ya. Jauh lebih tua, ya. Jadi Abraham sebagai orang yang lebih tua, dia adalah orang yang bijaksana, ya. Bagaimana dia tahu bahwa untuk menghindari pertengkaran, dia tidak lagi menjadi pribadi yang mementingkan diri sendiri. Dia adalah pribadi yang memberikan pilihan kepada keponakannya. Jadi Abraham berkata, ya, Lot, ya, kita harus berpisah, ya. Kamu pilih, kalau kamu berjalan ke sebelah kiri, maka aku akan berjalan ke sebelah kanan. Kalau kamu berjalan ke sebelah kanan, aku akan berjalan ke sebelah kiri, ya. Nah, kita bisa melihat di sini mengapa Abraham adalah orang yang bijaksana. Karena dari perkataannya dan dari kehidupannya dan dari keputusan yang dia ambil, ya. Nah, kita lihat saudara, waktu itu Lot kemudian melayangkan pandangnya, ya, dan dilihatnya di situ bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, dan itulah Sodom dan Gomora, ya. Nah, jadi Lot itu memilih atau memutuskan sesuai dengan yang matanya lihat pada waktu itu. Wah, luar biasa nih, ya, lembah Yordan, ya. Nah, jadi pada waktu itu adalah Sodom dan Gomora sebelum Tuhan memusnahkan karena kejahatan atau dosa-dosanya yang bertambah, ya. Abraham sudah pasti memilih yang satunya. Dia tidak punya pilihan lain. Tetapi kenapa saya bisa katakan Abraham adalah orang yang bijaksana, ya? Dia tidak menggerutu, dia tidak ngomel, dia tidak marah-marah kepada Lot, apalagi kepada Tuhan. Tetapi dia ambil pilihan yang satunya karena Abraham selalu berpikir dan melihat dari sudut pandang Allah, ya. Dalam setiap keadaan yang dia alami, bahwa apapun yang Tuhan berikan dan arahkan dalam hidupnya itu adalah yang terbaik buat masa depannya dan keluarganya, ya. Singkatnya, Abraham memilih yang satu lagi, di mana itu adalah tanah Kanaan, ya, sebetulnya tanah perjanjian. Mungkin pada waktu itu saat Abraham membuat keputusan bahwa dia harus berpisah dari Lot,
Kanaan itu mungkin secara pandangan manusia tidak ada kelihatan apa-apa, ya, tidak ada yang mungkin menyenangkan, ya, nggak ada kelihatannya mungkin di mata Abraham atau manusia pada umumnya kurang bagus, kurang menjanjikan, ya. Nah, mungkin kita kalau kita tinggal di Indonesia, kita tahulah ya, tempat-tempat yang orang bilang tempat kering, bukan tempat basah gitu ya. Nah, mungkin zamannya Abraham juga ada pandangan seperti itu ya. Secara kasat mata dilihat Kanaan tuh sepertinya tidak menjanjikan, tidak ada apa-apanya ya. Tetapi Abraham tetap percaya bahwa apapun yang Tuhan berikan itu yang terbaik ya. Dan kita bisa melihat kemudian saat Musa mengutus 12 pengintai ya ke tanah Kanaan, ternyata Kanaan itu adalah tanah yang subur luar biasa ya. Buktinya saat pengintai itu kembali membawa hasil dari tanah Kanaan, itu yang luar biasa, kita bisa baca, setandan anggur harus dipikul 2 orang. Saudara pernah lihat setandan anggur dipikul 2 orang? Paling kalau kita lihat anggur sekarang itu kita angkat 1 tangan aja udah enteng sekali ya. Nggak ada yang sampai beratnya bagaimana. Kalau sampai dipikul 2 orang tuh berarti berat sekali itu anggurnya. Saya sampai penasaran ya. Kan cukup sering sebelum masa COVID ini orang-orang Indonesia ya pergi ke Israel ya. Setiap pulang ini jadi pertanyaan saya. Saya bertanya demikian. Kamu waktu tur pernah lihat nggak anggur yang harus diangkat 2 orang ya? Nah, tidak pernah melihat ya. Saya percaya tetapi pada saat itu ditulis di Bilangan 13, memang benar itu hasil tanah Kanaan yang begitu subur ya, yang Tuhan berikan kepada Abraham. Jadi di sini tadi dari Yakobus yang pasal 3 ayat 13 sampai 18 kita belajar bahwa ada 2 sisi hikmat ya. Pertama itu hikmat yang datang dari atas atau dari Tuhan, godly wisdom, hikmat Allah. Kita sudah baca tadi beberapa ayat dan kita lihat apa sih hikmat yang dari Allah itu ciri-cirinya seperti apa. Ya, tadi kita udah baca ya. Yang pertama di ayat 17 murni ya. Kemudian lemah lembut ya. Di ayat yang ke-13 pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, compassion, tidak memihak dan tidak munafik ya. Dan hikmat yang dari Allah itu saat itu mengerjakan hidup saudara dan saya, maka berjalannya waktu saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Ya, kita memiliki spiritual maturity ya. Karena hikmat itu ditambahkan dalam hidup seseorang bukan saja saat dia cuma mendengar firman, tetapi saat dia, nanti kita akan baca, saat dia juga diproses oleh firman itu, Tuhan izinkan mengalami proses, melewati masa-masa yang sulit, dan dia mau tetap menjadi pelaku firman, maka saat dia dari satu kehidupan kepada kehidupan selanjutnya, Tuhan akan tambahkan hikmat ya. Yang kedua, hikmat dari dunia. Ya, hikmat dari dunia itu bisa dari nafsu manusia dan bisa dari setan-setan. Ciri-cirinya adalah tadi kita udah lihat juga saudara ya, yaitu iri hati ya. Ayat 14. Mementingkan diri sendiri, memegahkan diri sendiri atau sombong ya. Merasa diri lebih dari yang lain, bisa lebih baik, lebih kaya, lebih pintar, lebih segalanya ya. Dan berdusta ya atau tidak jujur ya. Hikmat yang dari dunia ini akan mendatangkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat ya. Sekarang kita akan belajar bagaimana kita tahu bahwa kita itu memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan atau godly wisdom dari atas ya. Kita bisa melihat itu dari cara hidup kita ya. Kalau kita melihat orang lain dari cara hidup seseorang ya. Saudara, saya percaya apalagi kita yang masih muda, kita tuh selalu ingin belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman,
orang-orang yang lebih dewasa, lebih berumur dari kita, bukan ya? Itu untuk jadi seperti panutan ya buat kita saat kita hidup di muka bumi itu. Apakah itu orang tua kita, ataukah itu pemimpin rohani kita, apakah itu guru kita di sekolah ya, ataukah itu teman kita yang lebih dewasa ya. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana hikmat dari atas itu dengan melihat cara hidup seseorang ya. Di Yakobus tadi ayat 13 versi bahasa Inggris Messengers dikatakan, do you want to be counted wise, to build a reputation for wisdom? Apakah engkau mau dianggap sebagai orang yang bijaksana untuk membangun reputasi hikmat ya di dalam hidupmu ya? Here's what you do. Live well, live wisely, live humbly. Ini yang harus engkau lakukan ya. Hidup dengan baik, hidup dengan bijaksana, hidup dengan rendah hati. It's the way you live, not the way you talk that counts ya. Bagaimana cara hidupmu, bukan bagaimana cara engkau berbicara, itu yang diperhitungkan ya. Sama seperti iman, itu dapat dilihat bagaimana hidup orang tersebut sesuai dengan pernyataan imannya. Maka kita juga bisa melihat orang yang bijaksana itu dari cara hidupnya ya. Bagaimana dia itu waktu bekerja, waktu bersekolah atau studi ya, waktu dia melayani. Kita bisa melihat dari hal itu ya, bagaimana dia bisa mengatur waktunya saat dia harus membagi waktu ya, saat dia harus bekerja mungkin sambil sekolah ya, saat dia harus melayani sambil membangun keluarganya ya. Terus juga orang tersebut bisa dilihat bagaimana dalam hidup sehari-harinya dia mengatur bukan saja waktunya tetapi juga keuangannya ya. Terus juga bagaimana dia mengatur hubungannya ya dengan anggota keluarga yang lain, hubungannya dengan orang lain. Terus juga bagaimana dia bisa menempatkan diri ya atau membawakan diri ya di tengah-tengah situasi atau keadaan yang berbeda-beda ya. Saya di tengah-tengah keluarga atau teman-temannya. Saya beri contoh ya. Kalau kita misalnya berada suatu kali di komunitas ya. Misalnya komunitas orang-orang pedesaan ya, yang kehidupan sehari-harinya tuh mungkin hanya ke ladang dan bertani ya. Seorang yang bijaksana saat kita berada di tengah-tengah mereka, pasti kita akan lebih banyak berbicara kehidupan mereka sehari-hari ya. Nah, kita tidak akan berbicara dengan seorang petani begini, oh saya sudah pernah ke New York ya. Di New York tuh luar biasa loh, ada patung Liberty ya, ada Manhattan ya, saudara. Kehidupan malamnya luar biasa ya. Di Eropa nih seperti ini loh, di Australia seperti ini ya. Saya percaya seorang yang bijaksana tadi ya, dia akan menyesuaikan dirinya dengan keadaan ya, di mana dia berada saat itu ya. Jadi kebijaksanaan atau hikmat itu dilihat dari cara hidup seseorang. Yang kedua dilihat dari hasilnya ya. Tadi kita sudah melihat dua sisi hikmat ya. Apa pilihan di tangan saudara dan saya. Apabila hari ini ya, Tuhan kan mengatakan pilihlah pada hari ini. Apakah engkau mau mendengarkan firman-Ku dan melakukannya ya. Itu adalah pilihanmu. Dan ini hal yang sama. Pilihan ada pada diri saudara dan saya. Apakah kita mau menjadi orang yang bijaksana dan mendapatkan hikmat yang dari atas atau tidak ya. Tetapi kita tahu bahwa setiap keputusan atau tindakan yang berhikmat pasti menghasilkan buah-buah yang baik ya. Dan itu akan menghasilkan berlangsungnya waktu spiritual maturity ya, kedewasaan rohani dalam hidup saudara dan saya. Tetapi keputusan yang tidak berhikmat akan sangat merugikan kehidupan kita di masa mendatang ya. Karena itu akan menimbulkan
kekacauan dan bermacam-macam perbuatan jahat. Contohnya tadi salah satu ya, hikmat yang tidak berasal dari Tuhan adalah iri hati ya. Saat seseorang iri hati dan dia itu sadar atau tidak sadar ya, mengizinkan iri hati itu berada di dalam kehidupannya, di dalam hatinya atau pikirannya ya, maka setiap kali dia melihat orang lain berhasil atau lebih baik, dia tidak bisa bersyukur dan tidak bisa melihat hal itu secara positif. Tetapi dia akan selalu berpikir, ini orang kok enak amat ya, dia padahal kerjanya tidak sesusah saya ya, kok gampang sekali hidupnya ya. Nah, saudara, dan itu akan berakibat tidak baik bagi kehidupannya. Karena bukannya memacu dia, memotivasi, oh ya, orang ini berhasil ya, pasti ada hal-hal yang dia sudah lakukan selama ini ya. Ada harga yang dia sudah bayar ya. Saya mau belajar lah ya. Apa sih kelebihannya ya? Jadi dia tidak iri melihat kelebihan orang lain ya, tetapi dia bisa melihat dari sudut pandang Allah bahwa setiap orang itu diberikan kelebihan ya. Kalau misalnya teman saya ya, Sinta memiliki kelebihan ya, saya bisa belajar kelebihan dia itu apa ya. Tetapi saya juga bersyukur saya juga punya kelebihan yang Tuhan berikan sehingga saya tidak perlu menjadi pribadi yang ingin seperti Sinta ya. Saya percaya orang yang selalu iri kepada orang lain itu nggak enak hidupnya, saudara ya. Karena apa? Tidak bisa melihat orang lain lebih baik ya. Tetapi orang yang bisa bersyukur ya, saat melihat orang lain diberkati ya, kita bisa bersyukur. Kita menjadi pribadi yang penuh sukacita ya. Ada damai, ada ketenangan ya. Siapapun itu yang menjadi lebih baik dari kita bersyukur dan kita tidak pernah menjadi pribadi yang selalu ingin seperti ini, saya mau seperti A. Saya seperti ini, saya mau seperti C. Capek, saudara ya. Kalau kita menjadi pribadi yang demikian, kita akan suatu kali akan capek dan kita akan frustasi. Karena saudara dan saya, Tuhan ciptakan unik ya. Setiap kita punya kelebihan yang berbeda ya. Maka kita akan belajar pilihan di tangan saudara dan saya. Saya akan akhiri dengan Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi ini ayat yang luar biasa yang mengatakan ya, saudara dan saya saat kita memilih orang yang bijaksana, maka kita bukan saja mendengar firman hanya sebagai pelengkap pengetahuan kita, tetapi kita mengizinkan saat Tuhan memimpin hidup kita dari satu persinggahan kepada persinggahan berikutnya, kita mengizinkan Tuhan membentuk, mengajar, memproses hidup kita ya, sehingga kita menjadi orang yang bijaksana dari hari yang sebelumnya, dari minggu yang sebelumnya, dari bulan atau tahun yang sebelumnya ya. Saya percaya setiap kita mengerti dan mengalami hal ini. Saat kita mengalami berbagai masalah khususnya di masa pandemi ini ya, saya percaya ada permasalahan dan banyak permasalahan yang timbul ya. Tetapi orang yang bijaksana ya, seperti Abraham tadi, saat dia itu tidak punya pilihan, dia harus menjalani hidupnya karena itu satu-satunya pilihan yang dia miliki. Abraham tidak bersungut-sungut ya, tetapi dia melihat itu sebagai tetap suatu hal yang baik dari Allah. Demikian juga saudara dan saya. Mari ya, saya encourage, saya memotivasi juga diri saya di tengah-tengah pandemi ini. Apapun masalah yang engkau hadapi ya, Tuhan bisa menjadikan engkau sebagai pribadi yang bijaksana ya. Karena hikmat itu lahir
bukan saat saudara dan saya jalannya mulus seperti di jalan tol, atau saat kita melewati kebun bunga yang indah. Tetapi hikmat itu saya mengalaminya, Tuhan menambahkan saat kita mengalami hal yang sulit, tantangan yang hebat, ya, saat kita sepertinya mentok saudara, tetapi kita tetap mau belajar berjalan, ya, di jalan yang Tuhan tuntun, dan kita tetap berkata terima kasih Tuhan, ya, dalam pandemi ini aku percaya aku bisa melihat dan akan mengalami hal-hal yang lebih baik dari Engkau. Ya, aku mau belajar Tuhan menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan lebih bijaksana, sehingga aku bisa melihat dari sudut pandang-Mu. Setiap kesulitan yang aku alami, Engkau bisa merubah menjadi kesempatan, ya, menjadi hal-hal yang baik, menjadi hal-hal yang bisa memberkati hidupku, sehingga saat aku diberkati, aku juga bisa memberkati orang lain, ya. Tuhan memberkati. Mari kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Setiap kami mau belajar Tuhan bukan dari banyaknya firman yang kami pelajari, yang kami Tuhan teliti, tetapi Tuhan meskipun itu firman sederhana yang kami dengar setiap hari di dalam hidup kami mau menerapkan dan melakukan. Sesulit apapun, sesakit apapun Tuhan, saat Engkau seperti membawa hidup kami seperti Abraham di suatu hal di mana kami tidak punya pilihan yang lain, tetapi kami harus melewatinya. Kami boleh Tuhan belajar melihat dari sudut pandang-Mu seperti Abraham, bahwa itu adalah hal yang baik dan luar biasa di tahun-tahun mendatang yang saat ini kami tidak bisa melihatnya. Tetapi saat kami mengizinkan proses-Mu, saat kami belajar mendengar dan melakukan firman-Mu, Engkau akan memberikan kami hikmat di tengah-tengah kesulitan untuk menghadapinya, untuk mengatasinya, dan untuk menang Tuhan, lebih dari pemenang di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita boleh bersyukur untuk pengorbanan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia yang sudah mati bagi kita, menanggung segala dosa kita, sakit penyakit kita, bahkan kutuk yang harus ditimpahkan atas kita. Tapi Dia gantikan agar kita boleh hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Karena itu kita boleh mengingat akan karya penebusan Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Mari saudaraku, saudara yang ada di rumah ataupun di mana saudara berada, di tempat kos saudara ataupun di tempat-tempat lain bersama-sama dengan keluarga yang ada, mari kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus bersama-sama saudaraku. Ya, kita boleh berdoa dulu bersama-sama pada saat ini. Bapa, kami mengucap syukur kalau di minggu pertama dalam bulan Juli ini, Tuhan, kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Tuhan, di mana kami boleh mengingat akan karya penebusan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan akan setiap pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur juga kalau kami Tuhan sampai hari ini dengan anugerah-Mu, dengan kasih-Mu, kami boleh ada dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kuduskan dan sucikan hati kami. Ampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa kami Tuhan. Basuh setiap kehidupan kami dengan kuasa darah-Mu. Layakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Sehingga perjamuan kudus ini boleh mendatangkan berkat bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari saudaraku, saudara bisa pegang roti di tangan saudara yang melambangkan tubuh Kristus, dan kita boleh mengucap syukur atasnya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin saudaraku. Jadi kita boleh mengingat ya, setiap kali kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus dan minum anggur yang melambangkan darah Yesus,
kita memberitakan kematian Tuhan. Kita memberitakan salib Kristus sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua bagi kita, bagi gerejanya. Ya, mari kita berdoa bersama-sama mengucap syukur untuk tubuh Kristus yang kita boleh akan makan bersama-sama pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagi setiap kami, di mana kami boleh mengikuti teladan-Mu ya Tuhan. Engkau yang sudah memberikan hidup-Mu Tuhan, bahkan Kau memberikan nyawa-Mu Tuhan untuk menebus hidup kami. Biarlah kami Tuhan juga boleh membagi-bagikan hidup kami bagi orang lain ya Tuhan. Pakai hidup kami, buat hidup kami berarti bagi-Mu dan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami sebagai satu tubuh yang terdiri dari banyak anggota, untuk kami boleh saling melayani, saling mengampuni, saling menerima sesama lain, dan saling mendoakan agar kami boleh dipulihkan dan kami boleh disembuhkan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudaraku, kita pegang anggur di tangan kanan kita yang melambangkan darah Yesus, dan kita boleh mengucap syukur atasnya. Terima kasih ya Tuhan untuk darah-Mu ya Bapa, darah perjanjian baru yang memberikan kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang sudah menyucikan segala dosa kami, darah-Mu yang sudah menebus hidup kami, darah-Mu yang sudah mengampuni kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya melalui darah-Mu Tuhan yang membawa kami dekat kepadamu ya Bapa, sehingga kami dengan penuh keberanian boleh datang kepada Engkau Tuhan dengan apa ada kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, saudara bisa letakkan cawan itu di kursi saudara atau di meja yang ada. Mari ambil beberapa saat untuk mengucap syukur, berdoa saudara bersama-sama keluarga saudara. Ya, bisa bergandengan tangan pada saat ini dan berdoa kepada Tuhan. Doakan keluarga saudara itu sama lain agar Tuhan senantiasa melindungi dan menjaga, memelihara setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Terima kasih kalau kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang ada, keluarga demi keluarga Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang selalu menguatkan Tuhan, meneguhkan hati kami. Terima kasih ya Bapa, melalui kuasa bilur-bilur-Mu yang boleh menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, kuasa darah-Mu yang melindungi kami, menutup bungkus setiap kehidupan kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, bahkan setiap penyakit Tuhan menular sekalipun, termasuk virus corona sekalipun Tuhan, boleh menjauh dari setiap kehidupan kami, dari keluarga kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Mari saudaraku, kita angkat tangan kita menerima berkat-berkat Tuhan pada pagi hari ini di dalam ibadah online pada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hamba berdoa Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu berlimpah-limpah pada hari ini dengan berkat-berkat rohani lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang selalu memberikan kami hikmat, kebijaksanaan dalam setiap perkataan kami, dalam setiap kami berpikir juga, bahkan dalam setiap tindakan dan perbuatan kami ya Tuhan.
Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan jemaat-Mu berlimpah-limpah dengan berkat jiwani, kerukunan, kedamaian, ketentraman, Tuhan, kebahagiaan dalam setiap rumah tangga, dalam setiap keluarga demi keluarga. Terpujilah nama-Mu, berkat-berkat jasmani Tuhan, Engkau juga curahkan berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Berkat kesehatan dan berkat umur yang panjang Tuhan. Biar kami bersama-sama dengan keluarga kami boleh beribadah kepada Tuhan, boleh Tuhan melayani Tuhan seumur hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami bersama dengan keluarga kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pakai hidup kami untuk menjadi saksi Kristus, menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita percaya, katakan amin bersama-sama. Amin, amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Have a good weekend. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Saya percaya kita semua diberkati oleh pujian dan penyembahan serta firman Tuhan yang telah disampaikan. Saya akan menyambut Bapak, Ibu, Saudara semua yang baru pertama kali mengikuti ibadah di AFJF Padang. Selamat datang, Anda adalah keluarga dari AFJF. Kemudian saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk sepekan ini. Yang pertama, minggu depan tanggal 12 Juli 2020 kita tetap mengadakan ibadah secara online. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe YouTube channel AFJF Padang. Nanti jam 10 akan ada ibadah khusus kids. Jadi dimohon untuk setiap orang tua untuk dapat mengajak dan membimbing anaknya untuk beribadah. iCare tetap berlangsung seperti biasa. Anda dapat melakukan iCare melalui aplikasi video call yang ada. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, silakan transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya berdoa kita semua dalam keadaan bersyukur dan berdamai dengan keadaan new normal yang kita jalani saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap, sinar